Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Banyak dari saudaraku bertanya mengenai keilmuan spiritual yang asli ini yang seperti apa? Keilmuan asmara, keilmuan jaran goyang, ataupun keilmuan puter giling yang benar-benar asli, langsung sekti itu yang seperti apa? Keilmuan kita ini mengalami beberapa pembaruan spiritual. Kita coba flashback di era Sriwijaya. Kita mengenal adanya Bhairawa Tantra, di mana diri kita bisa berhubungan dengan makhluk yang berada di sekitar kita. Pada zaman itu, banyak keyakinan bahwasanya dedemit, lelembut, siluman itu mampu berinteraksi dengan kita secara mudah. Mungkin saudaraku mengenal dengan istilah Hizib Saifi Kubro, ataupun kalau zaman sekarang itu semacam keilmuan untuk menembus alam gaib. Keilmuan-keilmuan ini diyakini mampu dipergunakan untuk berkomunikasi dengan siluman, dengan lelembut, dan lainnya. Ketika para sesepuh melakukan komunikasi, mereka ini mendapat semacam perjanjian. Kalau bahasa sekarang istilahnya kontrak kerja. Jadi adanya perjanjian dari para siluman dengan orang-orang ataupun para sesepuh yang ingin dibantu secara spiritual dengan para siluman. Pada waktu itu para siluman memberikan iming-iming akan beberapa hal. Iming-iming berkenaan dengan kedikjayaan, iming-iming berkenaan dengan kewibawaan, dan lainnya. Disitulah muncul beberapa mantra. Namun, mantra tersebut ternyata bagian dari metode komunikasi dengan alam. Contoh, ada sebuah mantra, ajiku si jaran goyang, cemetiku sodo lanang, tak sabetake sagoro asap, tak sabetake gunung jugruk. Hal ini merupakan bagian dari langkah komunikasi poros sesepuh untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Alam semesta tersebut, contoh yang berada di gunung, yang berada di laut, itu kan ada sosok penjaganya. Makanya, ketika sosok penjaga yang ada di gunung, yang ada di laut, dimintai tolong, ada semacam imbalan yang harus diberikan. Makanya tidak heran jika setelah mengamalkan beberapa mantra asmara, doa asmara, tiba-tiba kehidupannya bermasalah. Apakah dalam hal ini tiba-tiba rezekinya bermasalah, ataupun dalam hal ini, mohon maaf, anaknya ataupun putranya ada yang meninggal, hal ini bagian dari konsekuensi. Karena sudah mengajak perjanjian dengan sosok penunggu yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di hutan. Kemudian, hal tersebut menjadi sebuah metode spiritual yang sudah menjamur di Nusantara. Hingga akhirnya diyakini terdapat para ulama yang berasal dari daerah Maghribi. Kalau sekarang itu Maghribi itu sekitar Maroko. Ulama-ulama Maroko ketika datang di Nusantara, mereka itu tidak mudah dalam melakukan perjalanan. Ada yang baru masuk ke hutan, tiba-tiba meninggal. Ada. Kemudian muncullah generasi selanjutnya yang akhirnya mampu menembus wilayah tanah Jawa. Ulama tersebut dikenal dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir ini mengetahui bahwasanya tanah Jawa ini tidak sembarangan. Siluman, jin-jin yang berada di tempat ini sangatlah sekti, sangatlah maha dahsyat. Maka Syekh Subakir bertugas untuk membasmi beberapa jin fasik, beberapa siluman yang berada di tempat tersebut. Kemudian, untuk pembasmian ini tidak bisa
langsung seketika. Ketika langsung dibasmi dalam waktu seketika, maka akan berdampak dengan beberapa hal buruk lainnya. Disinilah mulai diubah beberapa mantra yang dahulunya memiliki perjanjian dengan jin, perjanjian tersebut diputus. Maka beberapa mantra biasanya di bagian depan ataupun di bagian belakang disisipi dengan kalimat tauhid. Maka jika saudaraku bertanya, mantra sekti apa yang bisa dipergunakan untuk menundukkan hati dari pasangannya? Jawabannya banyak sekali. Karena mantra-mantra sekti yang ada di Nusantara itu begitu banyak. Namun kembali lagi, yang menjadikan kesaktian tersebut yaitu bagaimana tata cara diri kita agar bisa bersinergi, memiliki satu frekuensi dengan mantra ataupun doa tersebut. Namun yang dapat saya pastikan, agar doa ataupun mantra ini aman untuk dipergunakan, maka langkah spiritual yang bisa dikerjakan saat ini, carilah guru yang tepat, yang bisa mempelajari akan keilmuan ini, yang bisa mengajarkan akan keilmuan ini. Caranya bagaimana? Saya persilahkan bisa hubungi Kisah Perang Alam. Untuk nomor Kisah Perang Alam ada di bagian deskripsi. Dan jika ingin membaca mengenai ulasan-ulasan spiritual lebih mendalam, tidak ada salahnya kunjungi link resmi saya, kisahperangalam.com, mistikjawa.com, mustikaalam.com. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.